perbedaan fungsi dan cara kerja peralatan yang akan digunakan. Dunia otomotif, peralatan baik itu yang kita gunakan pasti berhubungan dengan komponen yang ada di dalam sistem otomotif tersebut. Misalkan umur, baut, atau komponen lainnya, itu perlu cara penanganan yang baik supaya tahan lama, awet, kemudian tidak membuat pekerjaan menjadi lambat. Bagaimana cara penggunaan alat tersebut? Bagaimana penanganannya untuk menangani kerusakan? Itu akan kita pelajari dengan peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk komponen-komponen tersebut. Video kali ini kita akan belajar tentang penggunaan hand tool. Penggunaan hand tool itu meliputi dari fungsi hand tool tersebut, cara kerja, dan bagaimana kesalahan dalam penggunaan hand tool yang fatal pada pekerjaan. Mari kita ikuti video berikut ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan kunci lock. Kita ambil kunci raset dan juga adaptor yang paling besar. Kita pakai dulu, kita setel untuk pengendaraan, kita pasang seperti ini. Kunci lock digunakan untuk mengencangkan dan menghentikan pada komponen yang sulit dijangkau. Maka dari itu kita menggunakan adaptor yang paling panjang. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana perbedaan antara obeng plus dan obeng min. Obeng plus memiliki mata yang berbentuk seperti persegi empat, namun memiliki 4 mata bintang, sementara yang obeng min hanya memiliki 1 mata dengan garis sejajar. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana salah satu contoh penerapan penggunaan obeng plus di sini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana contoh penerapan pada obeng plus dengan cara melepas salah satu komponen di komponen soket pada area mesin. Saya akan menjelaskan bagaimana penerapan pada obeng min. Obeng min digunakan untuk memisahkan atau mengambilkan soket yang berukuran yang berbentuk plus, ataupun bisa juga menjadi alternatif bagi soket plus yang tidak awas kenalannya. Kita gunakan secara obeng plus ini supaya dapat menekan bagian atas supaya dapat dihindari ataupun ditekan. Saya akan memperkenalkan berbagai macam kunci. Pada umumnya ada kunci pas dan ada kunci ring. Ada kunci pas 1 set, ada yang kunci ring 1 set. Namun di peralatan saya kali ini ada kunci kombinasi. Ambil dulu. Bisa kita lihat, kunci kombinasi adalah kunci antara gabungan dari kunci pas dan kunci ring. Digabung menjadi satu agar memudahkan atau mengefisiensi pekerjaan secara maksimal. Bagaimana cara penerapannya? Pastikan mata baut dan mata kunci berada sejajar agar pencengkraman dapat dilakukan secara maksimal. Oke, bisa kita perhatikan untuk penggunaan kunci pas sendiri biasa digunakan untuk tempat-tempat yang sulit. Tetapi jika bisa menggunakan kunci ring, sebaiknya menggunakan kunci ring karena kunci ring mempunyai daya cengkram yang lebih baik daripada kunci pas sendiri. Berikut contoh penggunaan pada kunci pas. Kita gunakan pada objek yang sulit dijangkau ya, seperti ini. Ada miring memang. Saya akan menunjukkan berbagai macam jenis tang. Ada tang dalam penggunaan di teknik otomotif. Yang pertama ada tang kombinasi. Ini tang kombinasi biasa untuk menjepit sesuatu atau menjepit komponen-komponen mesin. Misalnya pada bagian seperti ini bisa kita lihat ya, jepit. Oke. Yang kedua di sini ada tang tutut. Tang tutut mempunyai mata yang lancip atau runcing yang bisa digunakan untuk menjangkau pada komponen yang sulit dijangkau. Misalnya bisa menjangkau komponen-komponen dalam yang tidak bisa dijangkau oleh tang kombinasi seperti tang yang pertama. Lalu yang ketiga ada tang potong. Ini tang potong mempunyai mata yang tajam, digunakan untuk memotong seperti kabel ataupun komponen terakhir. Di sini adalah palu. Palu ada 2 jenis di sini ya. Ada palu besi. Palu besi biasanya digunakan untuk membentuk komponen yang memang benar-benar keras ataupun seret, misalnya pada ring belakang ataupun yang lainnya. Kemudian juga ada palu karet. Palu karet biasanya digunakan untuk mengetok komponen-komponen yang mempunyai detail kecil ataupun komponen-komponen yang rawan untuk bergeser. Contoh biasanya pada area-area transmisi yang memerlukan getukan untuk memasang suatu komponen tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi hari ini bisa menambah wawasan kita semua. Sampai ketemu kembali.